Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Amalan Khairi. Saya salah satu mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, prodi Pendidikan Agama Islam, sekarang semester 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas UAS akhir semester, yaitu pelajaran usul fikih. Baiklah, langsung saja judul pada kesempatan kali ini yaitu tentang istihsan. Istihsan adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Berbeda dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang kedudukannya sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam. Istihsan adalah salah satu atau metodologi yang digunakan hanya oleh sebagian ulama saja. Jadi tidak semua ulama yang menggunakan hukum istihsan. Imam As-Syafi'i dalam mazhabnya termasuk kalangan ulama yang tidak menerima istihsan dalam merujuk sumber-sumber syariat Islam. Sebaliknya, Al-Imam Abu Hanifah justru menggunakannya, samping mazhab Hanafi termasuk sebagian mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Adapun pengertian istihsan, menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang lebih baik. Menurut ulama usul fikih ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syariat. Jadi, singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Misalnya, yang paling sering dikemukakan adalah peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal seharusnya pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah suatu hukum asal. Namun kemudian hukum ini ditinggalkan karena hukum lainnya berupa tidak memotong tangan pencuri. Ini adalah hukum berikutnya dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya. Jadi hukum asalnya tadi adalah pencuri harus dipotong tangannya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pencuri itu harus dipotong tangannya. Akan tetapi, namun kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum yang lainnya berupa tidak dipotong tangannya si pencuri tersebut. Ini adalah hukum berikutnya dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya. Mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nasakh, yaitu pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian ditemukan nasakh yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu. Pindah kepada hukum lain. Dalam hal ini, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu. Adapun contoh istihsan. Menurut mazhab Abu Hanifah, bila seseorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka
dengan menggunakan istihsan yang termasuk diwakafkan adalah hak pengairan. Hak membuat seluruh air di atas tanah itu dan sebagainya. Sebab kalau menurut kias jali, hak tersebut tidak mungkin diperoleh karena tidak boleh mengkiaskannya. Wakaf itu dengan jual beli. Pada jual beli, yang penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Wakaf dikiaskan kepada jual beli, berarti yang penting ialah hak milik itu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan tentang istihsan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.